والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah perang besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di daerah Badar, sekitar 150 km dari Madinah. Perang ini sangat menarik untuk diketahui, karena dalam perang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuan berupa ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Perang Badar bermula dari rencana kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa harta benda yang sangat banyak, yang sebagian besar adalah hasil rampasan perang dari harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh Quraisy. Sebanyak 313 orang sahabat bersedia mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat dengan membawa persenjataan yang sangat sederhana, hanya 70 ekor unta, 2 ekor kuda, dan 8 pedang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berperang, karena mereka hanya berniat untuk menghadang kafilah dagang. Namun, Abu Sufyan mengetahui rencana kaum muslimin. Ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Utusan itu membakar unta yang dibawanya sebagai isyarat bahaya. Kaum Quraisy yang mendengar kabar ini langsung bergerak untuk menolong kafilah Abu Sufyan. Mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 1.000 orang, yang dilengkapi dengan senjata, baju besi, dan kendaraan perang. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, musuh besar kaum muslimin. Mereka berniat untuk menghancurkan kaum muslimin sekali dan untuk selamanya. Abu Sufyan berhasil mengelabui kaum muslimin dengan mengubah jalur kafilahnya. Ia juga mengirim utusan lagi ke Mekah untuk memberitahu bahwa kafilahnya sudah aman. Namun, Abu Jahal tidak mau berbalik. Ia tetap ingin melanjutkan perang dengan kaum muslimin. Ia merasa yakin dengan kekuatan dan keunggulan pasukannya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa pasukan Quraisy sudah mendekat. Ia segera mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Ada yang mengusulkan untuk kembali ke Madinah, ada yang mengusulkan untuk tetap berada di Badar, dan ada yang mengusulkan untuk maju menghadapi pasukan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih usulan terakhir, karena ia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ia juga mendapat kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bantuan berupa malaikat untuk membantu kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Ia memilih tempat yang strategis, yaitu di dekat sumur-sumur air. Ia juga memerintahkan untuk membuat parit-parit untuk melindungi pasukannya. Ia juga menata pasukannya dengan rapi dan tertib. Ia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Ia juga menunjuk beberapa orang sahabat sebagai komandan, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, dan lain-lain. Ia juga menunjuk beberapa orang sahabat sebagai pengibar bendera, seperti Sa'ad bin Mu'az, Abdullah bin Rawahah, dan lain-lain. Perang Badar dimulai pada pagi hari. Kaum Quraisy menyerang dengan angkuh dan sombong. Mereka menghina dan mencela kaum muslimin. Mereka juga menantang kaum muslimin untuk berduel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beberapa orang sahabat untuk berduel dengan musuh. Dalam duel ini, kaum muslimin berhasil membunuh beberapa orang pemimpin Quraisy, seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain. Setelah duel selesai, perang pun berlangsung dengan sengit. Kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat dan keimanan. Mereka mengucapkan takbir dan talbiyah.
Mereka mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong dan pelindung mereka. Mereka tidak gentar menghadapi pasukan Quraisy yang lebih banyak dan lebih kuat. Di tengah-tengah perang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuan berupa malaikat. Malaikat-malaikat ini datang dengan membawa pedang dan baju besi. Mereka berjumlah ribuan. Mereka berperang bersama kaum muslimin. Mereka memukul leher dan jari-jari tangan orang-orang kafir. Mereka juga menimbulkan rasa takut dan gentar di hati orang-orang kafir. Mereka juga memberikan semangat dan ketenangan kepada kaum muslimin. Dengan bantuan malaikat ini, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Banyak orang-orang kafir yang tewas, luka, atau ditawan. Di antara yang tewas adalah Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy. Ia dibunuh oleh dua orang sahabat muda, yaitu Mu'az bin Amr dan Muawis bin Afrah. Di antara yang ditawan adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Ia kemudian masuk Islam setelah dibebaskan. Kaum muslimin meraih kemenangan gemilang dalam Perang Badar. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Mereka juga memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kepemimpinan dan keteladanannya. Mereka juga menghormati para syuhada dan para tawanan. Mereka juga membagi harta rampasan perang dengan adil dan bijaksana. Perang Badar adalah perang yang sangat bersejarah dalam Islam. Perang ini menunjukkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Perang ini juga menunjukkan keimanan dan keberanian kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah. Perang ini juga menunjukkan keajaiban dan mukjizat Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Perang ini juga menunjukkan keutamaan dan keistimewaan para sahabat sebagai generasi terbaik umat Islam. Demikianlah kisah Perang Badar yang dibantu malaikat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Semoga kita dapat meneladani sikap dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga kita dapat menjadi umat yang beriman, bertakwa, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sobat Iman. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي